Mm-mm. karena takut salah gitu kan, macem-macem lah. Nanti kita Betul. bahas lah kenapa gitu orang tua betul-betul concern di topik yang satu ini. Mm-mm. Ayang, apa kabar Ayang? Alhamdulillah sehat, senang Alhamdulillah. hati sekali. Alhamdulillah. Aku Dini, lihat Dini, postingan Ayang ya. ya Dini cerita dulu dong tentang podcastnya kita sama teman-teman gitu kan. Kenapa kok podcastnya bisa ada di IG Live juga gitu. Jadi Oke. mungkin teman-teman yang belum tahu podcastnya apa, mungkin Dini bisa cerita dulu sebentar. Oke, oke. Jadi gini teman-teman semua, aku sama Ayang Mm-mm. ini karena kami itu punya banyak banget hal yang pengen diceritakan, di-share dan karena kami juga dapat banyak banget cerita dari entah itu teman dekat, teman kantor, rekan Mm-mm. kerja gitu ya, terhadap masalah-masalah dan sebagainya. Akhirnya kita tuh coba kita punya podcast yuk biar bisa saling berbagi, teman-teman juga bisa Ya. bercerita gitu kan. Nah, podcastnya Mhm. itu ada di berbagai macam platform, ada di Ya. Spotify, ada di Anchor.fm gitu. Podcastnya namanya Nyaman Bersama Ayang Andin. Jadi carinya hashtag Nyaman Bersama Ayang Andin. Nah, itu pasti ketemu deh di apa namanya di Spotify, kemudian di Anchor, di Google Podcast gitu ya. Nah, Mhm, mhm. kami itu, kami berdua itu sudah setiap minggunya memberikan konten podcast baru yang hubungannya Ya, dengan relationship, dengan hubungan gitu kan. betul. Nah, di tahun 2021 kita berdua tuh pengen gimana ya caranya biar ada teman-teman bisa punya engagement lebih di podcast kita gitu ya, biar bisa sharing Betul. karena selama ini kan cuman lewat private message, kemudian ada Mhm. email gitu ya, terus cerita. Mhm. Nah, kami Mhm. inginnya teman-teman juga bisa cerita langsung. Kalaupun Ayang ada yang mau ikutan barengan nih kita di sini Boleh banget. untuk betul, boleh boleh Mhm. banget gitu. Nah, Mhm, mhm. kayak gitu yang ceritanya sedikit sedikit cerita tentang podcast Nyaman Bersama gitu. Oke, nah jadi mungkin kita bisa mau mulai aja kali ya malam ini. Soalnya Boleh? ini kan topiknya seru-seru, seru-seru horor. Tapi mau nggak mau memang harus diomongin ya. Jadi buat Betul teman-teman betul. semua yang mungkin kan ngerasanya gini, anakku kan masih kecil banget Mbak Ayang gitu kan, masih balita gitu kan. Ini kan bahasannya pubertas gitu ya. Nah, teman-teman Nah, kan perlu tahu juga kalau yang namanya tahapan perkembangan itu kan perlu untuk persiapan gitu ya. Jadi kita memang perlu banget mempersiapkan diri kita sebagai orang tua. Gimana caranya supaya nanti pada saat dia sudah mencapai pubertas sudah punya toolsnya gitu. Apa sih yang harus dilakukan gitu. Dini putranya umur berapa, Din? putraku tahun ini 12 tapi saat ini sih masih 11 tahun. Dan itu Ah, oke. laki-laki satu. Oke, Kalau sama Ayang, dong. Aku laki-laki juga dua. ya? Tahun Dua. ini abang 17 tahun dan Wah, si ade 14 tahun. Jadi ya jadi orang tua dengan dua anak remaja putra tentunya pasti challenging banget ya, apalagi di masa pandemi seperti betul. ini nih, Din gitu. Betul, betul, betul. Dan mereka itu kalau anak-anak Ayang udah melewati, bukan udah melewati, sudah Mm-mm. ini ya, sudah akil balik berdua ya. Sudah akhir balik, Sudah. betul Sementara anakku tuh sekali. belum akil balik gitu kan. Jadi Oh, belum tantangan juga ya? berbeda kan? Belum, 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 Belum. Oke, oke, bentar belum. lagi. Aduh, Nah, aduh, deg-degan. dan paling deg-degan Betul, nanti kalau betul. udah mulai naksir-naksiran. Nah, Nah, oh anakku udah mulai oh naksir-naksiran. ya, oke. Mm-mm. Tapi itu privacy karena kami Oh, nggak sepakat boleh ya. dia Mm-mm. jadi dia cerita sama gue gitu ya semuanya. Cuman Mm-mm. aku sepakat nggak akan expose itu gitu. Oke, Selama selama dia cerita, aku nggak akan expose kayak oke. gitu. Oke, jadi kita mulai sekarang ya. Boleh, 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 boleh. Cerita-ceritanya. Oke. Oke, Mm-mm. teman-teman Mm-mm. semua, kita akan ngebahas nih tentang pubertas. Tadi yang udah menyampaikan sekilas Mm-mm. bahwa nggak cuman orang tua yang anaknya saat ini di rentang usia remaja yang harusnya Mm-mm. concern, tapi juga Mm-mm. orang tua yang dari dulu dari
masih punya anak bayi, masih anak punya balita pun, Balita. balita pun idealnya itu sudah mulai concern terhadap Ya. pubertas ini, gitu ya, yang ya. Nah, itu sebenarnya Betul. kita tanya ya, kita mulai dari sebenarnya pubertas itu apa sih, yang Kamu mau nanya dari gitu serius definisi banget. awal. Iya dong, pubertas itu apa gitu loh. Karena kan Oke. ada yang bilang juga puber kedua, puber ketiga, puber keempat Oh, gitu. oke. Sebenarnya Iya, ya. pubertas itu Aku apa? baca aku baca di postingan kamu gitu kan. Betul, Ini mau betul. ngebahasnya puber yang keberapa gitu ya. Betul. Betul, betul. Oke. Gimana ya? Jadi kalau kita bicara mengenai pubertas ini kan, jadi dalam satu fase perkembangan anak, masa golden dan masa pubertas ini adalah masa yang benar-benar perlu menjadi perhatian khusus gitu ya. Jadi bukan berarti usia sekolah, misalnya dia lagi nggak puber itu nggak penting, tapi di masa-masa ini kan ada masa masa kritikalnya. Nah, si masa pubertas ini adalah satu fase di mana memang perlu menjadi perhatian bagi orang tua. Nggak cuma ibunya, tapi juga ayahnya juga harus banget untuk bisa apa ya namanya terlibat gitu dalam proses anak-anak ini mengalami fase. Nah, pubertas ini kan sebetulnya peralihan dari usia Mm-mm. anak-anak gitu ya, kanak-kanak sampai ke remaja. Jadi transisi. Nah, di transisi ini itu biasanya memang ditandai dengan kematangan seksual dan juga apa namanya secara secara fisik mencapai kematangan secara seksual dan anak-anak ini sudah mampu untuk bereproduksi gitu. Jadi pubertas itu intinya seperti itu gitu. Oke. Nah, Mm-mm. kalau ada masa pubertas, apakah ada masa Mm-mm. sebelum-sebelumnya nih, yang Mm-mm. apakah itu Jadi adalah masa prapuber. ada Ya, prapuber? ya, Prapuber itu ada usia berapa? prapuber, ada yang Mm-mm. namanya pubertas gitu ya. Jadi biasanya kalau prapuber itu kan usia-usianya tuh preteen ya. Jadi usia sebenarnya gini, pubertas dan prapuber ini untuk awalnya dimulai kalau anak perempuan itu lebih awal. Jadi sekitar usia 8 Oke. tahun gitu. Oh, Seperti itu udah beberapa prapuber. ya, betul, beberapa klienku ternyata di usia 8-9 tahun sudah ada yang mengalami menstruasi pertama gitu. Oke. Jadi memang kalau yang aku lihat nih, kalau di masa-masa sekarang mungkin karena pengaruh makanan juga, kemudian apa yang dia lihat, yang dia tonton, itu ternyata bisa Stimulus ya. mempengaruhi. Betul, ada rangsangan sehingga Heeh. mempercepat proses itu. Dan kemudian kalau anak laki-laki biasanya di usia kurang lebih 10 sampai 15. Jadi kalau misalnya anaknya 14 tahun belum mimpi basah gimana? Nggak apa-apa, ada 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 range-nya rentangnya ya. gitu ya, ada Mm-mm. rentangnya. Jadi kalau anak perempuan itu 8 sampai 12, anak Mm-mm. laki-laki itu umur 10 mulainya ya. Jadi Mm-mm. mulainya jadi bisa dimulai 12 tahun, bisa dimulai 10 tahun, anak laki-laki 10 sampai 15. Jadi kalau ternyata udah lebih nih dari 15 tahun tapi kok nggak mimbas ya. Kalau sekarang kan namanya mimbas nih Mimbas gitu ya, nama ya. mimbas. Oke. Mimbas Gue mimpi suka tuh basah. lumpia basah. Oh, Lumbas. Oh, beda ya. beda lagi. Mimbas. Jadi kalau misalnya 15 tahun tapi belum menstruasi atau misalnya belum mimpi basah gimana? Ya berarti harus mengkonsultasikannya itu kepada ya apa namanya dokter gitu kan. Terus Mm-mm. kemudian biasanya juga kalau menurut beberapa research itu kurang lebih plus minus 6 bulan sampai 1 tahun dari puber pertama orang tua. Jadi menstruasi pertama orang tua Oke. atau mimpi basah orang tua. Jadi Berarti makanya dipengaruhi kenapa oleh orang tua juga ya. ya, jadi pengalaman orang tua pertama kali mengalami menstruasi umur berapa misalnya? Kalau aku dulu umur 13 tahun. Terus aku tanya sama Waktu SMP, iya mamaku, ya. mamaku, mama berumur berapa gitu ya. Jadi si mama ternyata sekitar umur 12 tahun gitu. Jadi plus Mm-mm. minus gitu dari orang tua kita gitu. Jadi memang kitanya sendiri nih sekarang juga perlu mengingat-ingat dulu dulu kita tuh kapan ya gitu. Kamu ingat nggak kapan Mm-mm. Din gitu Kelas 1 kan? SMP di Dili, inget banget itu. Eh, berarti Iya, sama iya, dong ya. bener-bener. Iya, Jadi kurang berarti lebih seperti itu. berarti Mm-mm. ada berbagai macam faktor yang menentukan waktu ketika anak perempuan atau anak laki-laki itu Mm-mm. akil balik ya, Ya, mimpi basah kah atau menstruasi gitu ya. menstruasi, Nah, dan betul. itu ada faktor makanan, stimulus, dan juga faktor Ya, orang tua gitu ya. Apakah orang tuanya usia berapa plus minus 6 bulan gitu ya. Jadi 6 banyak bulan banyak sampai banget satu sebenarnya tahun. 6 bulan Ah, sampai 1 tahun. iya, Sebenarnya banyak banget pengaruhnya berbagai macam betul, ini ya, betul. faktor gitu ya. Mm-mm, Oke, mm-mm. oke. Sama dengan satu lagi Din, pertumbuhan payudara pun juga sama gitu. Jadi itu juga apa plus minus juga dari mama kita gitu ya dulu Hmm. mengalami misalnya pertama kali mengalami rasa tidak nyaman gitu ya. Itu tuh kurang lebihnya Mm-mm. kapan gitu. Jadi sebetulnya karena kan secara genetik itu mempengaruhi kita kan. Jadi makanya kenapa perlu banget diskusi sama anak perempuan dan anak laki-lakinya gitu. Betul, betul, betul. Memang harus Mm-mm. dibangun, dan karena memang
ketika puber itu ada hal-hal penting yang harus didiskusikan, itu memang harus Mm-mm. sebelumnya dari tentang sebelum rentang itu harus sudah mulai Mm-mm. diomongin ya yang ya. Iya, Karena kan betul. tadi kan akan ada perubahan-perubahan dan mungkin nggak setiap Betul. anak itu dilengkapi Sama. dengan pengetahuan itu gitu kan. Betul, Iya, betul 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 gitu. betul betul. Makanya kenapa penting banget kita tuh ngajarin yang namanya pendidikan seksualitas, Din, gitu. Dan Oke. banyak sih kayak misalnya gini, kayak aku gitu sama teman-teman ngasih workshop gitu ya ke beberapa sekolah, lalu kita kasih Mm-mm, mm. kuesioner segala macem. Ternyata memang banyak banget anak-anak itu yang tidak mendapatkan Betul. edukasi yang tepat gitu dari orang tuanya. Nah, sementara orang tuanya sendiri merasa membicarakan masalah seksualitas dan pubertas itu ranahnya ranah Tabu. sekolah. Kalau nggak ranah sekolah, ranah guru agama atau ustadz gitu, guru ngaji gitu kan. Jadi orang tua kadang-kadang merasa, aduh risih banget gitu kan. Kemudian kayaknya tabu deh, kayaknya kok nggak nyaman gitu kalau membicarakan itu gitu. Iya, dan Mm-mm, pengalaman gue sih yang kenapa itu diserahkan ke guru agama, karena mereka hanya mm-mm. melihat bahwa itu adalah titik kewajiban seorang anak gitu ya. Kalau di Muslim Ya, kan ketika perempuan sudah haid ataupun laki-laki sudah betul. mimpi basah itu maka sholatnya udah wajib gitu kan. Ya, Nah betul. sementara itu kan tidak sekedar titik itu gitu ya. Sebenarnya banyak Mm-mm. perubahan yang terjadi ketika anak kita itu mimpi basah atau Ya, menstruasi, masuk puber gitu betul. kan. Nah itu Mm-mm. yang memang banyak yang menurut gue sih nggak diomongin, nggak Mm-mm, berani gitu karena betul. ya udahlah gitu kan. Ya, Oke, ya. jadi bukan sekedar sebenarnya sebenarnya pubertas itu bukan sekedar perubahan atau kejadian fisik kan ya. Bukan Jadi tentunya. ada perubahan-perubahan lain kan. Kompleks banget gitu. Nah, betul betul betul. Jadi Makanya nggak bisa pastinya ditackle cuman sama satu guru saja, satu guru bidang betul. agama saja misalnya. Iya, iya, Betul iya. betul betul. Jadi harus holistik gitu ya istilahnya. Jadi Yes. karena kan Mm-mm. yang berubah tuh nggak cuma fisik, pastinya secara sosial emosi itu sangat berpengaruh ya. Terus Betul. kognitifnya mereka tuh cara berpikirnya juga berubah gitu. Tapi memang yang paling signifikan banget itu di persoalan sosial sama emosi. Nah, makanya kenapa di fase pubertas ini tuh sering banget dinamakan sebagai fase namanya roller coaster, terus kemudian Mm-mm. topan badai gitu ya. Karena memang kita nggak pernah bisa memprediksi situasi emosi anak gitu. Pagi itu dia bisa happy gitu kan, terus 2 jam kemudian dia bisa sangat moody. Terus ketika kita tanya dia jadinya marah gitu ya, senggol bacok gitu Din. Jadi baru ditanya apa gitu ya dia udah marah duluan gitu kan. Karena memang secara hormonal itu ternyata juga berpengaruh sama mereka Oke, sebelum gitu. masuk ke situ, Mm-mm, ini kita siapin dulu nih. Misalnya anak kita mm-mm, masih prapubertas nih. mm-mm, Itu pada mm-mm, usia-usia sebelum tadi 8 tahun, mm-mm, sebelum mm-mm, tadi mm-mm, 9 tahun gitu ya. Nah, itu mm-mm, apa yang harus mm-mm. disiapin ya? Tadi kan Oh, oke. dan apa yang misalnya apa yang harus diwaspadai di masa-masa prapubertas ini gitu, baik oleh orang tua Oke. maupun oleh anak. Mm-mm, mm-mm, mm. Nah, sekarang balik lagi gitu. Ketika Mm-mm. kita memberikan edukasi terkait dengan pendidikan Seksualitas. seksualitas Mm-mm. dan juga terkait sama kesehatan reproduksinya, berarti kan harus disesuaikan dengan kemampuan pemahamannya dan juga usia anak gitu. Jadi Mm-mm. kalau usianya memang usia balita, ya kita berikan informasi sesuai dengan usianya. Lalu kemudian kalau misalnya kalau balita itu kan misalnya perbedaan laki dan perempuan ya kan, terus kemudian diajarkan untuk misalnya memiliki rasa malu nih tanda kutip, misalnya mandi sama berpakaian di tempat tertutup ya kan, terus diajarin mengenai sentuhan yang baik, sentuhan yang buruk. Sentuhan buruk tuh yang nggak nyaman. Jadi kamu kalau dipegang sama seseorang kamu merasa nggak nyaman dan ketakutan, itu berarti sudah sesuatu hal yang nggak boleh gitu kan. Itu sebetulnya juga bagian pendidikan seksual, sehingga nanti pada saat pubertas dia ngerti gimana caranya bersosialisasi dengan teman lawan jenisnya kan. Nah, nanti kemudian masuk di usia SD. Di usia SD sudah mulai nih diajarkan lagi konsep-konsep cara bermain secara sosial yang sehat tuh gimana sih. Nah, lalu kemudian dia kalau mau prapuber nih gitu ya usia 8 tahun, ya 8 tahun lah. Kita 8 tahun 9 tahun kita udah mulai ngajarin bahwa nanti kamu akan mengalami yang namanya menstruasi gitu ya. Terus kemudian menstruasi itu apa sih? Jadi memberikan sedikit demi sedikit persiapan dia menuju yang namanya pubertas itu sendiri gitu. Dan A- informasinya tuh apa ya, jangan juga terlalu jelimet banget gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita ngerasa kayak gue nggak punya informasi banyak deh, gimana ya, gimana ntar kalau anak gue nanya nanti gimana, panik sendiri gitu ya. Padahal sebenarnya
kita bisa ngajak anak buat duduk bareng, ngomong, kita dengerin dulu feedbacknya gimana gitu kan. Kalau kita nggak tahu, ya kita cari tahu dan mungkin bisa ke profesional, mungkin bisa bareng-bareng baca buku kan, itu bisa jadi cara gitu. Oke, sebelum Mm-mm. lanjut nih teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ikutan ngobrol di sini, boleh request untuk ikut ada di sini. Dan kemudian juga kalau mau Mm-mm. tanya-tanya boleh. Dan Boleh ini ada juga banget. WA dari teman gue yang nanya, nanti Oh gue ya. tanya ke Ayang. Ha. Cuman sebelum lanjut juga, ada gue Mm-mm. jadi inget nih. Tadi Ayang kan bilang ya, Mm-mm. ketika misalnya anak nanya, kita juga jangan sampai overthinking gitu ya. Dia nanya apa Mm-mm. ya? Gue ingat banget Mm-mm. ada meme yang kayak gini nih. Ada anak nanya ke orang tuanya. Mah, kok ke ibunya gitu ya, mah seks itu apa gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Langsung Mm-mm. ibunya panik nih. Wah, Panik. nih apa nih, dia kenapa Iya. nanya seks itu apa gitu ya. Mm-mm. Terus dia cari, Mm-mm. jadi gini, jadi ketika waktu itu papa mama, udah kompleks, bahkan anaknya anaknya jelimet bilang, enggak, soalnya disuruh ngisi di rapot, seks itu apa? Rapot. Maksudnya jenis kelamin Jenis gitu kan. kelamin, Maksudnya iya. iya gitu kan. Ya, Mm-mm. cuman karena kita udah overthinking dan kita tidak Bener, terbiasa untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan seksualitas gitu ya. bener. Eh, Mm-mm. Kadang-kala kita ya udah, aduh ini apa ya gitu ya. Nah, jadi Mm-mm. mungkin teman-teman juga, oh ya udah, jangan terlalu apa ya namanya, ya overthinking gitu ya. Betul, betul, Lihat dulu betul. anak, belum tentu dia nanyanya memang bagaimana seks seperti yang kita Iya, bayangkan gitu ya. bagaimana perilaku gitu Nah, kan? Jadi kan betul. Dia cuma seringkali kan nanya yang aja kita seks itu pikirkan, apa. seringkali kan yang kita ya kita pikir anak nanya, mama, seks itu apa ya? Kita langsung mikirin, oh berarti itu adalah hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Padahal sebenarnya Betul, seks itu memang padahal jenis kelamin gitu iya kan. betul. Nah, jadi makanya kenapa ada yang namanya pendidikan seksualitas. Jadi kalau Mm-mm. pendidikan seksualitas itu sebetulnya kan Din bukan sekedar hubungan saja yang terkait sama fisik Betul, kan, betul, tapi betul. juga bagaimana seorang anak itu belajar misalnya cara cara bersikap, terus kemudian self care, gimana dia merawat dirinya, ya kan itu juga bagian dari pendidikan seksual gitu. Makanya kenapa harus dari kecil-kecil harus sudah diajarin, sehingga kalau pada saat dia pubertas, kita ngasih tahu informasinya tuh sudah lebih komprehensif karena dia udah nalarnya udah jalan dari sebelumnya Betul, dia betul. sudah pernah dapat informasi-informasi awal kan Iya, gitu. betul. Oke. Mm-mm. Oke, ada yang nanya yang Mm-mm. sebenarnya boleh nggak sih ngasih nama alat kelamin itu dengan sesuatu yang kita kan biasanya suka ngasih nama gitu ya. Mm-mm. Dan Mm-mm. karena sebenarnya banyak nih, tapi kalau gue sih dari kepada anak gue dari awal udah mau menyatakan bahwa ini adalah namanya penis gitu ya. Penis Misalnya ya. ini namanya Mm-mm. apa gitu dan sebagainya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. tetapi banyak orang kan yang ngomong ini misalnya maaf alat kelamin itu dengan nama yang Mm-mm. berbeda gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Dengan yang sama sekali bahkan bukan arti itu kalau kita melihat di Betul. kamus gitu kan ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. Mm-mm. sebenarnya itu boleh nggak sih, ini pertanyaannya, boleh nggak sih ngasih nama Mm-mm. yang untuk menghaluskan supaya itu tidak Mm-mm. terkesan, ya itu tidak kasar gitu, Vulgar tidak gitu. tidak vulgar gitu kan. Boleh nggak ya? Nggak boleh. Iya Jadi betul, nggak boleh ya. nggak boleh. Jadi gini, Mm-mm. usia 1 sampai 2 tahun itu kita mulai mengajari anak kan mengenai anggota tubuh, ya kan? Kita kan Betul, ngajarin anak mengenai apa itu mata, apa itu hidung, mulut itu yang mana, telinga yang mana, ya. Jadi semua anggota tubuh berarti kan punya namanya masing-masing. betul, Maka betul, alat kelamin pun punya punya namanya juga gitu kan. Dan betul. termasuk dengan yang tadi buah dada, payudara itu betul-betul harus dibicarakan dengan bahasanya yang tepat gitu. Kenapa Mm-mm, mm-mm. demikian gitu? Karena banyak banget kasus-kasus anak itu padahal bagian alat kelaminnya itu sedang gatal, sedang sakit, sedang tidak nyaman, tapi karena dia diajarkan menyebutkan nama alat kelamin itu dengan bahasa yang berbeda atau kata yang berbeda, ketika dia misalnya di sekolah bagian kelaminnya sakit, tapi dia menyebutkan dengan nama yang berbeda, orang lain nggak tahu gitu kan. Mm-mm, Makanya mm-mm. kenapa perlu banget untuk di-highlight nih buat teman-teman atau nyumam, newbie gitu ya, atau misalnya yang lagi sekarang lagi hamil hamil juga gitu ya. Jadi harus sudah belajar bahwa konteksnya ketika mengajari anak mengenai tubuhnya, termasuk juga alat kelaminnya diberikan nama sesuai dengan nama ilmiahnya, nama yang benar-benar sebenar-benarnya gitu. Karena Betul, betul. ada yang pakai istilah dompet lah, Oh tempe gitu. lah, ada Oh gitu. macem-macem ya. Macem-macem gitu. Jadi itu udah sebetulnya pemahaman yang keliru dari awal, ya kan? Nah, kalau ngasih 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 informasi yang sudah keliru dari awal, nanti kan berentet tuh. Misalnya dia Betul. nanya,
anak lahir adik itu lahir dari mana? Wah, itu biasanya panik juga kan gitu kan. Jadi akhirnya panjang begitu. Oke, Mm-mm. kesimpulannya nggak boleh kita Nggak memberikan boleh. nama selain memang nama ilmiah untuk kelamin Betul. itu gitu ya. Mm-mm, Jadi nggak boleh betul. tuh karena banyak banget Mm-mm, sampai sekarang ibu-ibu tuh yang menggunakan namanya itu bukan nama yang betul. seharusnya. Oke, oke kita Betul. lanjut lagi. Nah tadi nih Mm-mm, yang kalau misalnya ketika masa awal mm-mm, kita perkenalkan mm-mm, nih ini adalah alat kelamin perempuan, alat kelamin laki-laki, ini perbedaannya ya. dan sebagainya. Nah, itu Mm-mm. batas tadi ya yang bilang juga mana nih sentuhan yang boleh Nggak diterima, boleh. mana yang enggak, Mm-mm, mm-mm, gitu ya. Terus, nah mm-mm. itu untuk anak sendiri batasnya dia mencerna itu apakah udah sedini itu udah bisa pahami Mm-mm, atau mm-mm. ada rentang Itu usia tertentu? 3 sampai 4 tahun. Tiga Jadi empat tahun 3 udah bisa sampai disampaikan ya, begitu ya, betul. jadi sentuhan yang baik itu gimana sih? Terus kemudian sentuhan yang buruk itu yang mana? Jadi betul-betul diberikan informasi dengan menggunakan tubuhnya sendiri dan juga kita bisa menggunakan metode lain. Metode lain kan Mm, kita mm, bisa mm, pakai mm. buku atau misalnya kita bisa pakai video-video ya kan. Sekarang tuh UNICEF tuh ngeluarin video tuh Din. Jadi UNICEF mengeluarkan video sebetulnya untuk mencegah jangan sampai anak itu menjadi korban pelecehan seksualitas atau Betul, predator betul, seks. Jadi silakan betul. teman-teman bisa cari juga di channel YouTube itu keluaran UNICEF gitu. Jadi teman-teman bisa mulai nih ngajarin anak-anaknya. Jadi sehingga anak Atau nanti merasa DM ke bahwa kita ya, kita kasih linknya boleh, kita kasih untuk linknya, benar. betul, betul. Betul. Nah, kadang-kadang juga sentuhan buruk tuh bisa juga dari internal tuh, Din, gitu. Misalnya ketika kita misalnya nih gitu ya, gemes sama anak gitu ya, peluk-peluk dia sampai dia merasakan kesakitan dan tidak nyaman, itu sebetulnya sentuhan buruk karena membuat dia rasanya nggak nyaman Mm, gitu. mm, 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 Jadi mm. kita ketika ketika ngajarin anak kita juga bisa feedback kamu gimana happy nggak gitu ya. Terus kayak misalnya sentuhan-sentuhan kan mana bagiannya misalnya bagian tangan ya kan bagian pundak bagian mana nah itu ada kok banyak sekali nanti kita juga bisa share kalau misalnya ada yang pengen tahu nanti bisa DM Dini atau DM aku gitu kan kita kasih beberapa prototipe gambar-gambarnya ya untuk sentuhan baik dan sentuhan buruk tuh seperti apa sih gitu. Baik. Nah, sampai suara gue Kayaknya minum dulu kali. maaf bener dulu ya. Oke. Nah, ini mengenai ini lucu juga ya. Jadi karena anak gue juga memang gue ajarkan ya untuk Ya. ini kalau memang dia tidak berkenan atau tidak Mm-mm. nyaman gitu ya, boleh Betul. gitu untuk menolak disentuh atau dicium gitu ya. Mm-mm. Kalau dia Mm-mm. nggak mau itu Mm-mm. boleh gitu. Jadi memang Mm-mm. karena dari kecil diajarin gitu, jadi Mm-mm. relatif ketika misalnya bahkan ke gue yang pada Mm-mm. beberapa waktu dia misalnya nggak mau dia bisa ngomong, Ma, aku Mm-mm. pernah cerita juga ke Ayang ya, Ya. Ma, abang lagi nggak mau gitu apa Mm-mm. deket-deket mama atau disentuh Mama. mama gitu Mm-mm. karena Mm-mm. mungkin dia memang butuh privasi gitu ya Ya, untuk waktu tertentu gitu betul. ya. Tapi itu memang Betul. cuma sebentar. Nah, Mm-mm. tadi balik lagi ketika, nah, yang tadi kan ada Ayang sempat sampaikan Mm-mm. bagaimana pengetahuan seksual sejak awal itu bisa mencegah adanya kekerasan kepada anak. Ini menarik banget Mm-mm. nih. Mm-mm. Nah, Mm-mm. boleh nggak sih yang cerita sejauh mana anak itu tadi kan kita bisa menolak dia Mm-mm. disentuh, boleh nggak? Kadang kan kita suka marahin tuh kalau misalnya Mm-mm. anak ini nggak mau, misalnya tante mau cium misalnya kayak gitu ya kita Mm-mm. ada anak Mm-mm. yang lucu Mm-mm. kita pengen Mm-mm. nyium dan Mm-mm. sebagainya dan dia Mm-mm. nggak mau atau Mm-mm. risih. Nah sebenarnya Mm-mm. itu gimana kita mengajarkan supaya anak menerima Mm-mm. apa bisa menyampaikan oh saya nggak mau gitu dan sebagainya. Mm-mm. Mm-mm. Sambil aku Mm-mm. minum ya. Lanjut lanjut. Kamu minum yang banyak loh sebagai moderator malam ini. Ya, jadi kan memang kayak beberapa anak itu juga nggak suka misalnya dia misalnya dicium, dipeluk sama orang lain di luar keluarga intinya gitu kan. Karena memang di dalam value balik lagi nih value keluarganya ngajarinnya gimana gitu kan. Apakah memang kayak misalnya peluk, cium itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan atau misalnya nanti dari kecil-kecil kalau ada arisan keluarga, kalau ada lebaran dan lain sebagainya gitu ya, kamu terima dong pelukannya si om ini gitu ya,
cium tangan, cium pipi segala macam. Nah, itu sebetulnya balik lagi kepada value keluarga. Karena kalau misalnya ada value keluarga yang misalnya memang nggak memperbolehkan anaknya seperti itu ada juga tuh Din yang kayak gitu. Jadi memang relatif di mana anak itu jadi lebih mudah protek dirinya gitu kan. Karena kan selama ini kita tahu kayak misalnya pelecehan seksual, predator dan lain sebagainya, banyak banget yang dari itu lingkaran orang-orang yang dikenal Terdekat. gitu, terdekat gitu. Jadi jangan sampai kalau anak memang tidak nyaman, dia nggak mau, ya memang kita nggak bisa paksa karena itu hubungannya sama perasaannya dia gitu. Bisa jadi dia risih atau bisa jadi memang value keluarganya mengajarkan dia untuk menjaga dirinya bagian mana yang tidak boleh disentuh orang lain kecuali dirinya sendiri dan misalnya papanya atau mamanya itu pun juga dengan alasan-alasan tertentu begitu. Boleh nggak anak nih, dia Mm-mm, menolak untuk salim atau dicium dan sebagainya kalau memang bukan oleh keluarga terdekat? mm-mm. Boleh aja Nah, sebenarnya, nggak ada masalah oke, gitu berarti kan. nih teman-teman semua di Mm-mm, sini, mm-mm, kita berarti juga termasuk gue juga, berarti kita juga harus menghormati hak anak ketika memang dia betul, tidak mau disentuh, jangan mm-mm, sampai dipaksa, itu bisa jadi malah bikin betul. trauma ya. Iya, betul. Karena gini, Betul betul. ketika yang namanya relasi ini kan adalah sebuah pengalaman ya, Din ya, gitu. Jadi Mm-mm, pengalaman tuh kan eh, apa ya, ada sisi emosi di situ. Jadi kalau dia memang tidak mau atau sedang tidak nyaman, lalu kita coba paksa-paksa gitu kan. Bahkan anak kita sendiri gitu ya. Jadi aku lagi nggak mau mama dipeluk gitu ya. Berarti dia lagi butuh ruang untuk tidak mau dipeluk. Berarti ya kita harus 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 menghargai gitu ya. Karena dia hargai, punya betul hak untuk menolak gitu. betul. Jadi jangan juga kita aja jadi terbawa perasaan atau ngerasa bahwa ih kok anak gue nggak pengen gue di apa nggak pengen dipeluk gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau anaknya udah berapa remaja itu akan mengalami fase di mana ditolak oleh anaknya. Jangan khawatir ya. Jangan Oke. khawatir itu akan dilalui. Oke, nah Ayang, Mm-mm. setelah nih anak kita masuk pubertas nih, Mm-mm. udah masanya pubertas. Mm-mm. Apa yang perlu kita waspadai, terutama mereka pasti rasa ingin tahunya sangat besar sekali Betul. ya. Ya. Mm-mm. Kemudian akses biasanya kalau sudah semakin besar, aksesnya juga semakin luas. Artinya dia bisa Ya. dapat informasi dari mana saja. Nah, apa saja Ya. yang harus kita bekali kepada anak dan apa yang harus kita waspadai sebagai orang tua? Kalau yang sekarang yang perlu banget untuk menjadi perhatian khusus gitu ya, perhatian khusus buat orang tua itu memang masalah sosial media sih gitu Media ya. sosial Jadi ya, berarti ya, oke. medsos ini tuh benar-benar luar biasa. Artinya kan kenapa memang 13 tahun ke atas? Karena itu sebetulnya memang fase di mana anak sudah mulai belajar untuk bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab terhadap penggunaannya. Tapi masalahnya banyak sekali anak-anak yang memang belum matang dari segi pemikirannya. Konsekuensinya apa sih ya kan? Karena kan balik lagi nih anak-anak remaja itu kan berpikirnya spontan. Kadang dia Mm-mm. nggak mengukur resiko-resiko di depannya seperti apa gitu ya. Jadi makanya kenapa sebelum mengizinkan anak memiliki sosial media atau medsos, ada baiknya edukasi dulu gitu. Karena gini, edukasi itu menjadi hal penting dan bukan single lecture ya, Din. Jadi kalau kita Betul. ngomongin si medsos ini bukan sekali terus kelar urusannya atau kita Mm-mm, mm-mm. ngomongin mengenai si pendidikan seksualitas sekali terus kita anggap dia ngerti itu enggak. Makanya perlu berulang. Sama halnya Betul. edukasi mengenai medsos gitu. Jadi kalau kita mengedukasi mengenai medsos ke dia, itu memang kita perlu review, terus kemudian kita feedback, lalu kemudian ya kita harus tetap terhubung dengan dia jadi temennya seperti apa, komunikasi kita lancar. Pada akhirnya nanti apapun itu dia akan berdialognya dengan kita, bukan dengan orang Betul. asing gitu. Betul. Nah, jadi memang Mm-mm. ini harus dibangun dari sejak awal ya, yang ya komunikasi yang Mm-mm. terbuka Mm-mm. sehingga Mm-mm. sehingga ketika nanti anak melalui masa pubertas itu bisa terbuka dan ada pertanyaan-pertanyaan yang enggak yang mereka pasti langsung ngomong sama orang tuanya gitu ya. Jadi enggak Betul. karena tadi media sosial ini gue ingat banget gue sempat sharing gitu ya Mm-mm. ke teman sekelasnya abang dan itu ada Mm-mm. pertanyaan karena memang mereka kan tidak sama orang tua mungkin tidak terbuka atau tidak Ya, berdiskusi gitu ya betul. jadi pertanyaan itu boleh nggak tante kalau itu aku nyarinya langsung di Google aja gitu kan Mm-mm. dan itu Mm-mm. gue Mm-mm. langsung waduh gitu ya karena Ya. berasa apapun tinggal nanya Google kan.
Ya, Dan ya, ya. oke, oke. Nah, perubahan apa saja yang tadi kan tadi Ayang sudah sampaikan juga ya. Mm-mm, mm-mm, Perubahan apa saja nih yang dilalui oleh anak dan bisa jadi tadi kan ada sempat mungkin moodnya langsung berubah gitu ya. mm-mm, mm-mm. Kemudian apa namanya apa tadi ya gue sampai lupa. Ada beberapa yang Ayang sampaikan. Iya, Ada ya, yang pertanyaannya sambil pasti, aku baca pertanyaan eh, ternyata terus. jadi yang pasti gini, sosial emosi itu merupakan ranah yang paling signifikan Oke, gitu oke, ya sosio emosi gitu perubahannya, ya. Mhm, mhm, mhm. perubahannya di masa pubertas ya kan, karena memang perubahan peralihan, kemudian hormon juga ya. Terus di fase ini mereka sudah mulai naksir-naksiran dengan lawan jenisnya, di mana itu adalah sesuatu yang normal. Jadi sama halnya dengan kita dulu ya, pasti kita juga pernah mengalami fase remaja zaman dulu tentunya masih apa ya, naksir lah, kita punya secret crush lah gitu ya. Mungkin ada cinta pertama, cinta monyet dan lain-lain itu, tapi itu adalah sebuah fase yang normal. Nah, makanya kenapa kalau misalnya kita mendapati dan mengetahui anak kita ternyata naksir dengan seseorang atau menyukai lawan jenisnya, itu kita sebetulnya harus harus mengapresiasi, oh ternyata dia punya perasaan itu ya. Terus kemudian jangan juga langsung marah-marah ya, karena makin kita jadi marah-marah, dia makin nggak mau nanti terbuka sama kita gitu kan. Terus kemudian juga biasanya di masa ini mereka lebih senang dengan kliksnya gitu ya. Jadi eh, kata ibunya, kata papahnya itu nggak didengerin gitu ya. Yang didengerin Jadi tuh itu kata wajar ya. temennya. Ya, ya. Jadi kalau diajak Betul. kemana-mana, jadi kayak aku nih gitu ya, sudah mengalami fase di mana mereka tuh udah males banget diajakin pergi sama ibu sama bapaknya gitu kan. Sama gitu. Kecuali iya, kecuali ada yang Ada diinginkan, kepentingan dia. Iya. ada kepentingannya. Jadi perlu dibujuk rayu gitu kan. Karena Mm-mm. memang begitulah tumbuh kembangnya mereka kan. Mereka perlu untuk bersosialisasi dengan sesama mereka ya kan. Perlu dengan minat-minat yang sama, mengembangkan apa namanya skill sosialnya, mengembangkan banyak hal lah gitu ya. Jadi itu Di perlu masa banget pandemi dipahami. gimana? Nah, itu dia di Nah, masa ini pandemi itu tantangannya di masa pandemi gimana? Sementara ada banget, tanggung jawab, ada iya, tugas pertumbuhan yang harus betul, diselesaikan tugas oleh anak perkembangan. gitu ya. Mm-mm, Tugas mm-mm, perkembangan yang harus diselesaikan mm-mm, oleh anak, mm-mm, mm-mm. tapi kita terbatas nih semuanya. Jadi gimana tuh yang kalau Nah, kayak gitu? itulah challenge-nya kita di zaman sekarang gitu ya. Jadi memang mereka harus tetap bersosialisasi. Kayak misalnya gini, aku nanya nih sama anakku yang pertama gitu kan, Bang, abang udah naksir belum? Udah punya pacar belum gitu ya sama siapa gitu. Mama, aku gimana bisa naksir-naksiran orang sekolahnya aja online gitu ya. Jadi itu juga berpengaruh loh sama mereka ya. Jadi kalau misalnya sekarang yang mau tidak mau yang bisa dilakukan memang memberdayakan yang namanya daring gitu kan. Jadi pada akhirnya mereka akan main game, betul mereka main game, tapi kita sebagai orang tua memang perlu untuk mengawasi gamesnya dengan siapa ya kan, kliksnya yang mana. Yang paling penting adalah mereka bisa berinteraksi gitu. Nah, yang paling signifikan banget memang kebutuhan untuk bersosialisasi itu kan memang kontak fisik ya, ketemu Mm-mm, ya mm-mm, kan, mm-mm, ketemu misalnya namanya anak-anak cowok atau cewek-cewek saling rangkul, toyor apa segala mm-mm, macam tuh biasa ya. Itu mm-mm. justru mewarnai kehidupan remaja mereka. Tapi sekarang nggak bisa. Nah, memberikan pengertian dan tetap mendukung mereka walaupun mereka daring, mereka tetap bisa playdate secara daring, tapi tetap ya harus juga dibatasi karena memang kalau misalnya kebanyakan di aktivitas daring pun misalnya main game terus menerus nggak ada aktivitas fisik itu kan nggak ada energi yang keluar ya gitu kan, sementara yang Betul. namanya puber itu kan harus disalurkan itu yang namanya apa energinya supaya nggak yang ke hal-hal yang mungkin jadinya merambat ke yang apa ya aneh ya, Negatif. pornografi ya kan seperti itu Oke. gitu. Oke, berarti lumayan Mm-mm. juga ya tantangan Mm-mm. para para remaja ini di era pandemi ya, karena memang Mm-mm. udah mau Tantangan interaksi mamahnya juga sih, terbatas, tantangan orang tantangan tuanya mamanya juga. juga ya, tantangan orang tuanya juga ya. Oke, nah yang untuk menyatakan atau mengatakan tadi Ayang kan udah begitu terbuka ya sama anaknya Mm-mm. gitu ya, Mm-mm. Mm-mm. naksir-naksiran gitu ya. Anak gue dari TK udah naksir-naksiran dan gue kaget loh Iya, ya. iya. Tapi memang oh ya, ini trik gue kalau misalnya ada sesuatu gue nggak pernah yang kaget. Jadi selalu flat. Iya, iya. Oh ya nah gitu, nggak karena gue khawatir
reaksi kaget gue itu menjadi trauma buat dia dan dia nggak mau cerita Betul, lagi kan. betul. Jadi ini anak gue mulai naksir waktu TK dan Mm-mm, mm-mm, dia bilang, "Ma, abang suka." Terus aku tanya, "Oh ya, abang suka itu gimana?" Lalu dia mm-mm. menjawab gini, "Nggak tahu, abang enak aja badannya di deket Ya, dia." ya, Nah, ya, eh itu perlu kita waspadai atau gimana nih? Karena anak gue sih sekarang udah kelas 6 ya, cuma maksudnya, ya, cuman kalau untuk teman-teman yang lainnya perlu diwaspadai sih ketika anak ya. misalnya naksir Ah. usia TK, usia Mm-mm, mm-mm, SD kelas mm-mm, 1 gitu ya, itu mm-mm, masih mm-mm, normal nggak? mm-mm. Eh, Gini, anak itu mulai menyukai lawan jenisnya sebenarnya dari prasekolah, ya kan? Mm-mm, Jadi dari mm-mm. prasekolah sebetulnya memang beberapa anak itu sudah mulai suka dengan temennya, ya. Karena banyak hal gitu ya. Kalau kayak Ibam kan tadi karena seneng aja gitu kalau Badannya deket-deketan, enak ya aja, kan? Badannya badannya enak, ya kan? enak aja di deket Terus dia gitu. iya, atau misalnya karena dikasih cookies, ya kan? Mm-mm, Terus mm-mm, misalnya mm-mm. karena baik. Jadi memang itu adalah apa ya, sesuatu yang normal banget gitu kan dilalui anak-anak prasekolah. Terus nanti berganti lagi nih udah usia sekolah nanti sukanya naksirnya beda lagi gitu Iya kan. Tapi betul betul. intensinya bahwa itu adalah feeling suka itu kan memang sesuatu yang normal ya. Kita nggak bisa setting itu ya. Itu Aduh, perasaan itu muncul anak gue ikut muncul join. Oke, terus. muncul begitu aja gitu kan. Nah, itu harus oke, embrace gitu ya. Maksudnya oke, oh kamu suka ya. Sukanya kenapa gitu ya. Ya suka aja soalnya orangnya lucu gitu. Oh, orangnya lucu. Nah, makanya kenapa perlu Kita untuk nggak boleh kaget juga ya kalau iya, misalnya dia bilang, "Ma, aku komunikasinya, suka," gitu ya. komunikasinya reflektif gitu ya. Atau misalnya kayak anakku gitu ya. Anakku tuh pernah banget naksir sama seorang YouTuber perempuan gitu kan. Jadi tapi dia cerita gitu kan, "Mama aku tuh nggak suka banget sama si A gitu." "Oh, yang mana Dek?" gitu kan. "Boleh nggak dilihat?" gitu kan. Dan itu dia blushing gitu loh, pipinya tuh blush gitu. Artinya, "Oh, oke, dia memang suka nih." Boleh Oh, diledekin nggak? Nggak boleh ya? jangan, Oh iya ya. jangan, Tuh, jangan berarti Mom and Dads diceng-cengin, nggak boleh. jangan, Nggak boleh dicengin heeh, Moms and Dads. nggak boleh, Kita jangan harus menghargai diceng-cengin ya. juga, menghargai perasaan gitu ya. Nah, Betul, betul, karena betul. perasaan suka, sayang, lalu tumbuh menjadi cinta itu kan adalah proses yang dipelajari melalui personal life ya. Jadi pengalaman-pengalaman personal dia seperti apa, ada penguatannya seperti apa. Nah, makanya kenapa? Karena perasaan suka, sayang, cinta itu adalah sesuatu yang alami, perlu dong diedukasi, ya kan? Jadi Betul. perlu untuk ada boundariesnya gitu. Jadi mana yang boleh, mana yang enggak. Nanti kalau kamu pacaran, ada yang namanya pacaran sehat tuh seperti apa sih gitu ya. Jadi jangan sampai kamu kena yang namanya kekerasan dalam pacaran. Misalnya Betul. dikata-katain ya. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, kita harus ngajarin anak-anak kita nih gimana caranya respect teman perempuannya, ya kan? Sama halnya misalnya yang anak perempuannya juga harus seperti apa gitu ya. Jadi sama-sama ada PR dan tanggung jawabnya lah. Jadi nggak ada yang merasa lebih mudah, wah lebih mudah ngasuh anak perempuan nih di masa pubertas atau laki-laki. Enggak, karena Enggak ya? dua-duanya itu sama gitu ya. Tantangan, betul. PR-nya sama gitu. Ini Ayang ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, Mm-mm. ini dari Pak Budiawan, ada Mm-mm, pengaruh mm-mm, pubertas dengan keadaan ortu yang pisah nggak? Seperti mm-mm. trauma gitu. Ada nggak pengaruh itu? Jadi pengaruhnya begini. Jadi kalau misalnya si anak ini lagi masa puber atau ya lagi sedang mengalami fase pubertas, lalu kemudian di fase itu ternyata Orang tua berpisah orang gitu tua ya? harus berpisah. Adakah Mm-mm. pengaruhnya? Bisa jadi apa? Lebih kepada kondisi sosial emosinya. Jadi kondisi Hmm. emosi anak pasti nanti bisa terpengaruhi apalagi ketika misalnya ayah dan ibunya ini tidak memberikan penjelasan, lalu Mm-mm. kemudian tidak mengerti dan tidak memvalidasi perasaan dia seperti apa, lalu kemudian tidak berusaha untuk mendekati anaknya ya. Jadi pastinya akan terjadi perubahan perilaku gitu ya. Jadi bukan bukan si pubertasnya yang nanti Ya, ya, ya. berkorelasi langsung dengan si traumanya, tapi pengalaman dia di masa pubertas itu ketika orang tuanya bercerai itu bisa mempengaruhi. Tapi kalau misalnya berpisahnya baik-baik, dia diberikan penjelasan, terus kemudian anak yang memahami situasinya, nah itu biasanya sih nggak terlalu berpengaruh banyak gitu. Jadi tetap
dia harus diberikan perhatian, dibersamailah fase-fase pubertasnya itu supaya nggak ada yang namanya inner teenager yang terluka gitu. Jadi selama Iya, ini kita iya, taunya iya. inner child, inner teenager Iya. juga ada gitu. Iya, iya. Dan Mm-mm, itu kan mm-mm. karena pubertas itu juga berat ya buat anak. Saat orang Iya, tua berpisah, itu kalau aku pikir juga itu betul. jadinya anak harus menghadapi dua tantangan yang sama Ya, besarnya gitu loh. Ada betul. dua fase signifikan yang Mm-mm. bisa jadi kalau nggak dikelola itu bisa merusak. Aku tuh sering banget nonton film-film yang di mana masa lalunya gitu ya, Mm-mm, masa mm-mm, lalu si mm-mm, anak mm-mm. terganggu, kemudian tidak terkelola malah akhirnya bisa merusak di Yes, dewasanya. Oke, betul. berarti Mm-mm. begitu ya. Ini ada satu lagi pertanyaan tadi mana ya kelewat. Oke, cara komunikasi dengan anak lelaki. Hai nak. Cara komunikasi dengan anak lelaki usia 13 tahun agar anak itu bisa mendengarkan kita bagaimana? Oh, oke. Ini masalah komunikasi ya. Oke. Mm, Yang mm, paling mm, mm. penting adalah orang tua perlu paham karena gaya komunikasi anak remaja tentunya berbeda dengan gaya komunikasi kita sebagai orang dewasa gitu ya. Betul. Jangan sampai kita orang dewasa juga memiliki gaya komunikasi yang apa ya, yang mungkin jadinya mirip gitu ya. Nah, yang pertama sih yang paling penting pahami kalau gaya komunikasi anak remaja itu beda. Bedanya gimana? Anak remaja itu ini 13, 14, 15 gitu ya, 16 sama aja sebenarnya. Jadi biasanya kalau ngomong terburu-buru ya, konteksnya kadang-kadang dia nggak paham mau ngomong apa sebenarnya karena dia kadang-kadang bicara ya udah gitu tanpa tanpa menilai situasinya seperti apa. Lalu kemudian bicara kalau ada maunya ya. Terus kemudian masih egosentris versi remaja gitu. Jadi lebih kepada ya kebutuhan saya Aku. gitu, Heeh, heeh. keakuannya dia sebagai anak remaja gitu. Jadi konteks untuk menilai orang lain, papanya, mamanya kadang-kadang juga nggak menjadi perhatian bagi mereka. Nah, supaya bisa bisa berkomunikasi dengan anak remaja, yang pertama yang paling dibutuhkan itu kan sebetulnya adalah rasa nyaman dan aman gitu. Jadi Mm, 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 mm. kalau anak remaja merasa nggak aman dan merasa nggak nyaman sama situasi yang ada, pastinya itu nanti akan mempengaruhi kualitas informasi yang nanti akan disampaikan orang tua kepada anak gitu. Nah, Oke, kenapa oke. anak nggak mau terbuka, anak remaja nggak mau ngomong? Karena mungkin punya pengalaman dia Nggak merasa enak tidak ya, aman. tidak Nah, aman. tidak Mm, mm. aman ketika bicara sama mamanya. Belum Mm, mm, apa-apa mm. mamanya udah Udah judgmental. Belum marah-marah. Mm, mm. apa-apa udah overkritik gitu kan. Mm, mm, Sehingga mm. anak sudah punya memori di ingatannya eh males deh gue ngomong lagi Mm, sama mm, mama mm, sama mm. mama gitu kan. Jadi dia jadinya apa selective mutism gitu kan. Jadi selective mutism. Anakku nih, Jadi anakku pengen uh, tahu. oh Oke, oke, Ibam terus, join terus. aja, Ibam join. Ya, Jadi Bang. ya jadi dia selective mute gitu. Jadi dia mute aja dia ngomong kalau perlu gitu kan atau dia selective hearing gitu. Dia Mm, mm, milih mm. untuk mendengar apa yang pengen dia dengar. Kalau dia nggak pengen dengar dia akan mengabaikan gitu ya. Jadi apa yang paling penting adalah anak aman dan nyaman dulu sama kita gitu ya. Secure dulu dan dia juga trust sama kita. Kalau dia nggak trust dia nggak akan ngomong. Jadi cek kembali. Lalu kemudian kita harus connect dulu sama kita sama dia. Mbak saya kan 24 jam sama dia sekarang selama pandemi gitu kan. Tapi kenapa anak saya nggak mau ngomong nggak mau ngomong gitu kan? Ya karena mungkin walaupun serumah tapi nggak connect gitu. Gimana sih kalau connect itu kan Iya, iya, kayak iya. anak mau dengerin kita karena ya tadi dia nggak Betul. merasa nggak secure, merasa nggak aman. Jadi kuncinya di situ. Lalu perbanyak dengerin dulu dia kebutuhannya apa. Listening. Jadi memang kita Listening, harus listening, mindful bukan hearing. listening. Iya, bukan Ya, sekedar langsung dengar gitu ya. ya mindful komunikasinya juga harus mindful gitu. Mm-mm, Jadi betul. misalnya kemarin dia udah salah. Kita marahin dia kemarin kan gitu ya. Terus hari ini Mm-mm. dia bikin salah lagi. Nah, kecenderungan kita itu adalah mengulang kembali kesalahan mereka yang kemarin. Padahal mungkin kesalahannya berbeda. Ya mungkin Mm-mm. areanya sama, tapi tingkat kesalahannya itu yang beda. Nah, artinya apa ya? Jadi kita mindful sama kesalahan dia yang sekarang aja, nggak usah di omongin lagi Masa tuh yang lalu, masa lalu. kemarin-kemarin. Nah, gitu Mm-mm. ya. Nah, itu sih yang paling penting. Lalu kemudian kalau aku selalu percaya skin to skin body contact itu luar biasa banget gitu. Jadi kalau Itu ngomong sampai umur sama berapa yang boleh skin sampai to skin body selamanya contact?
Oh ya, sampai selamanya. Moms and Heeh. Dads, aku tuh jadi saksi banget ya ketika kami podcast, tiap kali rekaman podcast kan kami malam. Dan Mm-mm. itu anak keduanya Ayang, Ade, itu Mm-mm. selalu peluk mama dan cium mamanya sebelum tidur. Jadi aku Ya. ngeliatnya, oh ya itu skin to skinnya masih Iya, masih jalan ya. iya. Mm-mm, ya. Jadi aku tuh selalu percaya skin to skin body contact itu antara kita sebagai orang tua dengan anak dan itu sebelum tidur dan nanti dia pada saat mau dibangunkan tidur itu tuh bener-bener powerful banget. Iya, Jadi setuju, setuju. paling tidak dia tidur itu dalam keadaan aman gitu ya. Dia Betul, merasa betul, nyaman walaupun dia betul, punya segudang masalah tapi dia tahu ada betul. orang tuanya. Dan ini Setuju. dibutuhkan untuk anak-anak yang lagi puber. Karena anak-anak Hmm. puber ini kadang-kadang overwhelming gitu loh, kewalahan dengan pikirannya sendiri, Mm, mm, overthinking mm. gitu ya. Kayak misalnya sama anakku yang gede yang udah umur 16 tahun. Itu sebenarnya termasuk introvert dan agak risih gitu ya kalau misalnya dipeluk dan lain sebagainya. Tapi gimana caranya supaya aku tuh tetap bisa dapetin fase di mana punya skin to skin body contact. Jadi ya entah itu tiba-tiba masuk ketok-ketok kamar, terus masuk terus cuman pegang tangannya, terus usap rambutnya, ya kan? Itu sebenarnya sudah membuat anak yang sedang dalam fase pubertas yang lagi kayak roller coaster ini ikut Bergejolak. bergejolak, kita kasih Betul. kayak apa namanya nyes gitu loh ya kan. Tapi kalau Betul, dia nggak betul. mau gimana? Ya udah nggak usah dipaksa juga Betul, 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 betul. Iya, iya, iya. gitu. Dan itu kan Mm-mm. perlu dibangun ya, nggak sekejap. Mungkin saat ini nggak Ya mau gitu. Dan aku betul. yakin sebenarnya kebutuhan dari anak tuh pasti ada sih. Cuman Mm-mm. cuman Mm-mm. kadangkala karena kita orang tuanya dari awal juga nggak pas gitu ya. Jadi anak juga Betul. mau buka mau buka komunikasi, mau buka keinginan, menyampaikan Mm-mm. Mm-mm. kebutuhannya itu juga nggak Mm-mm. bisa gitu kan. Mm-mm. Iya, 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 Betul. betul-betul Mm-mm. yang. Mm-mm. Oke, yang. Mm-mm. Nah, yang paling tadi Ayang kan sempat menyinggung tentang pornografi ya. Jangan sampai Ya. anak-anak itu jatuh karena saking energinya banyak, tapi di rumah aja gitu. Malah nanti banyak hal yang Mm-mm. dia penasaran dan sebagainya dan Mm-mm. malah Mm-mm. ke situ. Mm-mm. Sebenarnya kalau misalnya nih anak ke gap Mm-mm. eh, buka porn. Mm. Mm. Ini ini Gimana? ini sempat ini gimana nih? Ini sempat ada obrolan Mm-mm. apa namanya teman gue gitu ya Mm-mm. anak-anaknya sebenarnya sih anaknya perempuan gitu buka porn. Mm. Nah, itu Mm. harus Mm. Mm. bagaimana? Kamu gimana Itu kayak kalau jadi gimana ya? orang tuanya? Oke, karena dari awal aku sama anak ini kan selalu ngobrol ya. Jadi Mm. Mm. bagaimana porn itu bisa merusak Mm. dia dan Mm. seperti Mm. seperti api bisa membakar Mm. dengan sangat cepat gitu ya Mm. suatu Mm. kertas gitu. Kalau kita Mm. analoginya kita kertas dan Ya. kita bisa hancur luluh lantak gitu lah. Ya. Jadi memang Mm. jadi memang dia udah tahu gitu ya, oh ini masuk area dewasa ini porn gitu dan nggak boleh Ya. gitu ya. Ya. Pernah ini anakku masih online ya. Pernah sih apa namanya kan gue memang sempat ngecek gitu ya secara Mm. Mm. periodik Mm. ngecek apa yang Mm. dia tonton gitu. Terus Ya. kemudian ada video musik Mhm. yang itu terlalu erotis gitu dan Mm. Mm. sangat-sangat erotis gitu kan Mm. video itu. Mm. Terus habis itu Mhm. dan ditonton berkali-kali gitu. Terus aku sempat tanya, memang sih lagunya aku tahu ya dia nah Mhm. terus kemudian ditanya terus habis itu kita ngobrol apa gitu. Enggak, Abang suka aja lagunya. Terus aku bilang ya tapi nggak perlu juga untuk di apa namanya ditonton videonya kalau memang kepaksa banget harus mendengarkan lagu itu aku bilang Mhm. gitu kan terus Mhm. akhirnya Mhm. ya udah tapi aku nggak pernah kaget sih karena dulu Mhm. dulu pengalaman waktu adikku ke gap porn pertama kali pun gitu ya Mhm. terus Mhm. dia akhirnya cerita gitu adik nonton apa terus adik sejauh mana gitu ya terus waktu Mhm. itu dia masih masih kelas 4 SD gitu ya terus habis itu Mhm. iya orang begini 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 gitu kan jadi Mhm. aku tanamkan sih gitu bahwa sebenarnya nonton itu karena kan masih konkret ya. Kalau Ya. aku bilang, kalau aku bilang pada saat itu ini berdosa, dosanya gede banget Mhm. dan sebagainya, aku khawatir dia nggak bisa mencerna gitu dengan baik. Jadi Mhm. aku lebih Mhm. mudah menganalogikan dengan bahwa ini merusak otak. Terus habis Ya. itu pada akhirnya memang akan ngomong ini berdosa gitu ya. Tapi itu Mhm. setelah pengetahuan konkret itu aku sampaikan kayak Ya. gitu. Mhm. Mhm.
Gini kayaknya sinyalnya ya, Din. Halo. Halo, Dini. Yang lain masih lihat aku nggak? Halo. Yang lainnya masih lihat aku? Ini siapa yang mau masuk? Oh, Dini kayaknya keputus nih. Halo. Oh, oke. Kayaknya Dininya keputus. Yang lain masih lihat aku nggak? Sebentar, sebentar. Bentar ya, sis. Bentar. Oke. Sudah di-approve sebentar. Masih ya? Aku masih kelihatan ya. Udah. Tunggu. Oke, sip, sip, Oke, sip. baiklah. Oke, jadi Jadi ini bagaimana itu yang? terkait kalau anak ke gap pernah ya atau misalnya sedang gitu atau pernah ya. Nah, makanya kenapa gini? Pertama yang paling penting adalah sedini mungkin kita berikan yang namanya pendidikan seksualitas. Itu Betul, penting ya. betul. Lalu kemudian yang kedua, kalau ternyata ke gap, pertama ya reaksi panik, kesel, marah itu pasti wajar ya, kita alami sebagai orang tua. Tapi kayak misalnya yang kamu tadi bilang sama Ibam gitu ya, bahwa ini merusak otak, itu juga sebuah cara ilmiah yang bisa kita berikan sama anak gitu. Jadi biasanya kan yang pengen tahu ini yang umur-umurnya itu sudah 8 tahun ke atas gitu ya, mereka biasanya pengen tahu ya kan. Nah, Mm-mm. kemudian kalau misalnya ternyata ke gap ya kita ajak duduk bareng, kita tanya apa yang dia lihat, terus kemudian apa yang ingin dia tahu sebetulnya, ya kan? Terus kemudian kenapa dia pengen tahu? Nah, itu kita harus tanya dulu gitu kan. Dan tentunya bertanyanya juga bukan seperti investigator yang kemudian kamu kenapa ini, kamu Bukan kenapa itu. interogasi ya? Interogasi gitu kan. Nggak Karena kita boleh bukan banget polisi interogasi. gitu ya. Betul, betul. Jadi jadi kalaupun itu ya kita ajak dia duduk bareng, kalau ke gap gitu ya, misalnya kelihatan banget lah, atau misalnya muncul gitu ya, ketahuan banget di historinya atau segala macam, ya diajak ngobrol, terus kemudian sesuaikan dengan pemahamannya dia, tanya kenapa dia mau tahu, why-nya ya kan, SWOT-nya gitu ya, jadi kenapa dia ingin lihat, kenapa dia penasaran ya kan, mungkin kata teman aku gini 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 gitu kan, jadi kita koreksi lagi pemahamannya dia seperti apa, lalu informasikan ya sesuai dengan yang ilmiah aja, misalnya nanti itu memang nggak bagus buat perkembangan otak kamu kak gitu ya, atau misalnya kita bisa pakai buku, kita kasih lihat ya kan, sekarang banyak riset-riset, nanti di riset itu juga itu jadi bahan untuk berdialog dengan dia gitu kan. Tapi aku selalu juga sangat meyakini begini, ini nggak mungkin anak-anak zaman sekarang nggak pernah ngeliat, itu pasti ya Mm-mm, kan, mm-mm, mm-mm. dengan media sosial zaman sekarang. Tapi intensitasnya seperti apa gitu kan? Jadi ada anak-anak yang memang sering banget nonton karena apa? Pertama karena memang pertama mencari kompensasi. Ya kan, jadi Mm-mm. mencari kompensasi karena tidak ada kegiatan yang jelas, kemudian tidak ada penyaluran yang tepat, kemudian di rumah juga hampa atau kosong kasih sayang, sehingga untuk memuaskan rasa keingintahuan, sensasi secara psikologisnya itu dia cari dengan misalnya nonton pornografi dan lain sebagainya gitu. Makanya aku selalu meyakini bahwa keterikatan atau hubungan orang tua dan anak itu punya kontribusi yang sangat besar mengenai Betul. seintens apa anak itu melihat tayangan-tayangan negatif atau pornografi begitu kan. Jadi itu yang kita jaga banget, sehingga kalaupun ternyata mereka pernah lihat, pernah nonton, tapi mereka meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar atau tidak tepat untuk ditonton terus-menerus gitu ya. Jadi beberapa memang pengen tahu gitu ya. Oh ya udah sekedar pengen tahu aja. Nah, makanya kenapa review mengenai si pornografi, media sosial, edukasi, itu menjadi hal yang sangat penting banget. Jadi pembicaraan rutin dalam keluarga gitu. Terutama kalau anak-anaknya udah remaja ya gitu. Mm-mm. Ya berarti Mm-mm. harus enyahkan dulu gitu ya perasaan gak enak ngomong. Oke, nanya nih, yang Mm-mm. perempuan, kalau Mm-mm. misalnya kita perempuan itu harusnya yang ngomong perempuan juga dari sisi ibu Ibu. atau kedua Mm-mm. belah pihak ayah dan ibu atau kayak gimana yang Mm-mm. kalau untuk pendidikan seksual Iya, kalau untuk pendidikan seksual sebetulnya yang both same? ya.
Tapi kalau Oke. misalnya ini memang yang same gender, karena misalnya menstruasi pasti kan itu yang merasakan Penghayatannya, kan penghayatannya ibu ya betul. kan. Misalnya pertumbuhan payudara juga kan ibu yang merasakan sensasinya. Sementara kalau ayah itu bagian dari yang namanya ya mengajarkan terkait mimpi basah ya kan. Tapi kayak misalnya sunat gitu ya, misalnya harus disunat, itu papa mama kan bisa sama-sama. Dan kemudian misalnya kedekatan bapak dan anak perempuan itu juga menjadi faktor penting gitu loh Din, karena ada yang namanya seksual debut gitu loh. Jadi debut pertama seks seks mereka gitu ya, pada saat nanti mereka nanti misalnya pertama kali melakukan hubungan, itu sebetulnya dipengaruhi bagaimana relasi dia dengan ayahnya gitu. Jadi kalau ayah dan anak perempuannya itu dekat secara emosi, jadi perasaan itu bisa tumbuh positif ya kan. Dia merasakan oh figur laki-laki itu seperti apa gitu. Jadi itu Laki-laki yang baik berpengaruh. itu bagaimana itu Iya, ditentukan sekali ya figurnya. Oke. Nah, kalau betul. orang tuanya berpisah nih lanjutin nih. Mm-mm. 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 Ini kayaknya gue doyan minum harusnya nih. Kalau orang Ini udah tuanya setengah berpisah gimana sembilan, ya? udah setengah Jadi sembilan. kalau oh di setengah Uh, sembilan ya. Ini soalnya menarik banget memang tentang iya, pubertas iya. ini. Kita boleh Jadi sampai berapa jam kalau ya? 1 jam lagi ya? uh, 3 menit lagi ya? 3 menit lagi. Jadi kalau misalnya yang terkait sama, oh ya kalau orang tuanya berpisah nggak apa, yang dicari kan figur gitu ya. Berarti Jadi bisa saja bisa kakeknya saja gitu ya. kakeknya, bisa saja omnya yang Omnya. terdekat gitu kan. Yang kita akan cari kan figur ayah gitu, figur Oke, ibu. Karena oke. bisa saja bisa orang yang berbeda, tapi ada figurnya nggak di situ. Jadi no worries lah gitu. Jadi teman-teman yang memang memang berpisah gitu ya, terus jangan nggak usah khawatir banget gitu. Carilah mereka yang sangat dekat dengan keluarga dan kemudian bisa menjadi figur membantu si anak-anak remaja ini membersamai mereka pada saat melalui masa-masa puber gitu, supaya pubernya lulus dengan sehat baik fisik maupun Amin, amin, mental amin. gitu. Oke, oke, oke. Heeh. Oke, Mm-mm. teman-teman kalau misalnya merasa ini belum puas juga gitu ya, boleh DM Ayang atau DM aku untuk tanyakan tentang pubertas anak. Nanti kita akan coba Mm-mm. bahas juga di sesi yang lain, atau mungkin juga Mm-mm. kita bisa bahas juga di dalam teks itu. Dan ini Mm-mm. bakal berapa menit lagi ya yang? Ini ada satu pertanyaan sih, ini Oke, dijawab aja mana-mana? ya. Oke, Ini kalau tinggal satu pertanyaan nih. uh, Oh, anak dari saya laki Mbak Dira ya. Anak Madira saya ya. Oke, oke. laki-laki 11 tahun sudah pubertas, namun cukup terbuka dengan saya. Mungkin karena merasa dekat seperti teman. Dia jadi berani sama saya dan ngeyelan. Saya mesti gimana? Oke, welcome to the club. Yang namanya ngeyel, Ya itu udah udahlah. pasti terjadi di masa-masa remaja. Asal kitanya juga Mm-mm. jadi orang tua jangan ngeyel juga gitu ya. Mm-mm. Kalau misalnya dia jadi ngeyel-ngeyel seperti itu ya dengerin aja dulu gitu. Apa sebenarnya yang menjadi apa ya namanya concernnya dia gitu kan. Nah, highlight yang paling penting adalah kan ini terbuka nih anaknya sama mamanya. Itu good point Itu, banget makanya gitu. itu yang Itu luar udah biasa. Jadi itu udah hatta highlight banget banget. itu. Betul, betul. Dan kemudian kalau jadi deket banget, jadi kayak temen nggak apa-apa juga gitu. Tapi kita tetap harus punya boundaries dengan anak gitu ya. Jadi boundariesnya nih misalnya ya udah saya ibu ya kan, terus ini anak, kita tetap ada batasan. Kamu tetap harus respect saya sebagai ibu. Saya respect kamu sebagai anak saya ya kan. Tapi juga bukan serta-merta tentang gue ibunya terus gue merasa punya kekuasaan lebih jadi otoriter dan lain sebagainya. Jadi kalau dia ngeyel, mari kita dengarkan dulu apa yang sebetulnya sedang dia coba utarakan ya kan. Terus kemudian ya kasih ruang dulu. Terus kalau kalau aku sih biasanya gini, udah selesai didengerin, perlu dibantu sekarang apa nanti gitu ya. Jadi kalau dia bilang ntar aja gitu kan, ya udah berarti saat itu juga aku mesti tarik mundur gitu kan ya, nanti kalau abang sudah perlu bantuan mama, nanti mama akan apa namanya kita akan bicara gitu kan, karena kalau sekarang kita ngomong nggak jadi selesai gitu, Ada begitu yang waktu sih. waktu Mm-mm. sesi ngeyelan, Ayang pernah dulu share yang kemudian gue sempat Mm-mm. baca. Kalau Mm-mm. lo nggak apa namanya, kalau kalau kamu anakku nggak suka dengan aku, ya nggak Ya. apa-apa karena memang tugasku untuk memberikan batasan gitu ya, untuk Mm-mm. menjagamu dan memberikan Betul. batasan. Jadi waktu itu Benar. waktu anakku lagi ngeyel, terus aku bilang gini, Mm-mm. nah ini kata tante Ayang aja, karena anakku tuh karena tante Ayang ini adalah psikolognya dia gitu, jadi pasti Nah. mendengarkan. Nah kata kata tante Mm-mm. Ayang, nggak apa-apa kalau mama begini dan abang nggak suka, karena memang tugas mama untuk memberikan batasan gitu kan. Ya, ya. Jadi ya kita Dan berteman, tapi betul.
kita harus kita ada kasih boundaries ke boundaries. anak ya. Betul, betul, Betul. betul, betul. Dan jadi teman-teman yang sudah jadi ibu, sudah jadi bapak nih ya, belum jadi orang tua kalau anaknya nggak pernah sebel sama kita. Jadi kalau misalnya anak pernah sebel sama kita, berarti itu sudah menjadi orang tua sebenarnya gitu. Bener Jadi ya. ya dinikmatin aja gitu kan, karena nanti bentar lagi misalnya mereka kemudian berkeluarga, menikah gitu ya, kita jadi kangen masa-masa ngeyel-ngeyelannya dia gitu. Yang penting sebenarnya gimana kita ke mereka pada saat dia lagi nggak Butuh nyaman ya kita kan ya. nyaman. Kita tetap aja di situ dengerin dulu dia maunya apa ya kan, supaya ya dia merasa bahwa ternyata di masa-masa pubertas ini saya tetap didukung, Ada tetap kawannya. diberikan Dukungan. semangat, motivasi, kasih sayang Betul. gitu. Betul, Gitu betul. deh, ini udah Oke, satu aduh jam. seru banget. Padahal sebenarnya belum selesai nih kita ngobrolnya ya. Iya, Cuman kita mungkin bisa ngobrol di lain waktu gitu ya benar. dengan kita konteks tertentu mungkin ya biar lebih pas gitu ya. Dan teman-teman Komunikasi kalau ya, misalnya nanti kita ya betul ngobrolin betul tentang komunikasi dengan komunikasi anak-anak. pada anak ya. Mm-mm. Dan mungkin nanti kita tentukan juga usia rentang usianya karena